Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Badruddin dengan nomor induk mahasiswa 24 S1 PGMI 0045. Saya merupakan mahasiswa semester 1 kelas A pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, biasa disebut PGMI, di Universitas Islam Bunga Bangsa, Cirebon. Dibuatnya video ini memiliki tujuan untuk memenuhi tugas akhir di semester ini dalam mata kuliah landasan pendidikan di era digital dengan dosen pengampu Ibu Elis Maria Ulfah MPD. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dengan tema berjudul Landasan Yuridis Pendidikan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan basmalah dulu untuk memulai presentasi saya pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah dari kalian sudah ada yang mengetahui pengertian dari landasan yuridis pendidikan itu? Oke, saya akan menjelaskan penjelasan dari landasan yuridis pendidikan sebagaimana berikut. Landasan yuridis pendidikan itu bisa disebut dengan landasan hukum pendidikan, yakni adalah asumsi-asumsi yang berasal dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Selanjutnya ada peranan landasan yuridis, yaitu untuk memberikan peraturan tentang pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan yang dilaksanakan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu ada juga unsur-unsur yuridis, yaitu yang menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundangan yang baru. Apa saja sih contoh persoalan hukum itu? Nah, ada pula beberapa persoalan hukum itu, diantaranya adalah yang pertama, peraturan yang sudah tertinggal. Yang kedua, peraturan yang tumpang tindih. Yang ketiga, peraturan lebih rendah dari perundangan yang menyebabkan daya berlakunya lemah. Yang keempat, yaitu peraturan yang sudah ada namun tidak memadai. Yang terakhir, kelima, itu peraturan yang sama sekali belum ada. Ada pula beberapa peraturan perundangan yang bersangkutan dengan landasan yuridis pendidikan. Apa saja? Nah, nomor 1, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, itu ada di pasal nomor 6. Selanjutnya, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti wajib belajar. Itu ada di pasal 34. Implikasinya, kepala sekolah dasar atau panitia penerimaan siswa baru harus memprioritaskan anak usia 7 tahun untuk diterima sebagai siswa daripada anak-anak yang baru menginjak usia 6 tahun. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia, sehingga semua peraturan perundangan harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu pasal 31 dan 32. Pada pasal 31 ayat ke-1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Lalu di ayat kedua,
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Kemudian di ayat ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Kalau di pasal 32 ayat 1, yaitu bermaksud mengajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Kemudian ayat kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Undang-undang pendidikan yang membedakan jalur formal dan non-formal tertera pada pasal 13. Kemudian ada pasal 15, itu menyatakan bahwa jalur formal terdiri atas pendidikan umum, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, dan pendidikan profesional. Cukup sekian pemaparan materi dari saya sehingga dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis pendidikan adalah sebuah asumsi yang mana sumbernya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan hukum atau landasan yuridis yang diatur dalam perundang-undangan tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Di sini yang saya dapat ringkas, anak usia 7 tahun harus lebih diprioritaskan pembelajaran sekolah dasar daripada anak yang baru menginjak 6 tahun. Anak usia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, kalau yang usianya masih 6 tahun boleh mengikuti program wajib belajar. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.